Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, ini dia Gundam Phanex atau bernomor model RX-0 Unicorn Gundam 03 Phanex. Gundam dengan balutan emas di sekujur armornya yang entah berapa besar kandungan emasnya. Phanex Gundam tampil dengan bentuk dan warna yang buat admin sangat-sangat mempesona serta elegan ya. Ini yang ngebuat admin pertama kali lihat nih Gundam lebih cocok disebut sebagai Gundam model yang meragain pakaian di pameran-pameran fashion show gitu. Meskipun di balik tampilannya yang demikian, Phanex sendiri menyimpan cerita-cerita yang cukup suram. Oke, pengembangan Phanex Gundam pada awalnya merupakan bagian dari proyek UC, proyek pengembangan Mobile Suit yang diinisiasi oleh Federasi dalam rangka merestrukturisasi armada Federasi dalam rangka untuk menghapus jejak-jejak sekaligus pengaruh-pengaruh kuat dari New Zeon. Seperti halnya pemikiran mengenai New Type yang terjadi setelah peristiwa di Char Counter Attack. Nah, proyek ini dikerjakan oleh Anaheim Electronic atas perintah Federasi sendiri, yang mana pengembangan dari proyek ini pada akhirnya berhasil menciptakan sebuah Mobile Suit yang dinamakan Unicorn dengan tipe RX-0 atau RX-0, di mana salah satu dari 3 Mobile Suit Unicorn yang diciptakan dari proyek ini ialah Phanex itu sendiri. Nah, Phanex menjadi mesin ketiga yang dikembangkan setelah mesin pertama yang dikenal sebagai Unicorn asli atau Gundam Unicorn. Namun pengembangan Gundam Unicorn pertama ini rupanya dimanfaatkan oleh Yayasan Fish atau Fish Foundation yang dipimpin oleh Cardia Fish yang nantinya memicu konflik Laplace, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan Federasi itu sendiri. Sehingga pada akhirnya unit ketiga atau Phanex ini dikembangkan sendiri oleh Federasi tanpa adanya ikut campur dari Anaheim Electronic maupun pihak-pihak lain. Nah, sama seperti saudara-saudaranya unit 1 atau Unicorn maupun unit 2 Banshee, Phanex menampilkan spesifikasi yang kurang lebih sama dengan saudara-saudara yang tersebut. Ya, karena memang dikembangkan di bawah fondasi serta tujuan yang kurang lebih sama. Salah satunya ialah penggunaan teknologi Psycho Frame yang nantinya dapat memicu fenomena-fenomena ajaib di luar dari akal manusia. Seperti halnya yang kita lihat di OVA Mobile Suit Gundam Unicorn serta juga di Mobile Suit Gundam Char Counter Attack. Kalau ditanya seberapa hebatkah Phanex dengan teknologi Psycho Frame ini, ya pastinya jauh lebih hebat dibandingkan kedua saudaranya itu. Namanya aja udah unit ketiga, ya artinya terdapat peningkatan lebih dibandingkan kedua unit sebelumnya. Seperti halnya unit kedua saudaranya itu Banshee yang diyakini memiliki peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan Unicorn. Nah, apalagi Phanex ini, makanya wajar makin kesini dari Unicorn sampai Phanex ini, persenjataan yang dilengkapi makin banyak juga dan makin sempurna juga gitu. Makanya kita bisa ngelihat persenjataan dari Phanex ini kelihatan lebih penuh ya. Nah, hal mencolok yang berbeda dari saudara-saudaranya ialah adanya dua perisai berukuran besar yang disebut sebagai Arm Armor DE atau Defense Extension. Perisai semacam ini sebenarnya perisai yang kurang lebih sama dengan perisai yang terdapat dalam Gundam Unicorn, namun tentu dengan beberapa peningkatan untuk fungsi. Nah, Phanex Gundam sendiri pertama kali diperkenalkan di tahun UC 0095, setahun sebelum peristiwa Laplace Box di Gundam Unicorn. Nah, diceritakan Federasi yang sedang melakukan uji coba Phanex Gundam di bawah pengawasan Laksamana Lawson di kapal Iris Class bernama Chalout, yang mana pada saat itu Phanex diuji cobakan dengan Banshee. Nah, Phanex sendiri dipiloti oleh Rita Bernal, seorang New Type yang merupakan salah satu dari Miracle Children yang dikenal karena dapat memprediksi situasi dunia seperti apa yang terdapat dalam film Mobile Suit Gundam naratif. Nah, sebagai seorang New Type, Rita ini ditugaskan untuk menjadi pilot aktivasi dari Phanex itu sendiri. Nah, awalnya uji coba ini berjalan dengan lancar. Semua kru penguji juga senang melihat kinerja dari Phanex yang sangat luar biasa. Ya, pokoknya di luar dari ekspektasi mereka. Namun malangnya di tengah uji coba mereka, sesuatu objek Mobile Suit yang secara tidak sengaja terdeteksi yang rupanya berasal dari pasukan sisa-sisa New Zeon memicu sesuatu dari Phanex. Nah, Phanex mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan yang mana ditambah sistem NTD atau New Type Destroyer yang pada saat itu telah diaktifkan oleh salah satu kru penguji yang nggak sabaran gitu, malah membuat Gundam Phanex ini semakin aneh gitu. Phanex pada akhirnya tidak dapat dikendalikan dan menjadi buas. Pilotnya sendiri pun, yaitu Rita, juga tidak dapat mengendalikannya, yang membuat Rita yang sedang berada di kokpit itu sudah nggak lagi terdeteksi kehidupannya gitu, yang menandakan bahwa Rita ini udah tewas di dalamnya. Phanex yang terlihat liar dan nggak bisa dikendalikan membabat habis semua yang berada di sekitarnya, termasuk juga unit 2 Banshee yang bersamanya. Bahkan kapal uji coba Federasi yaitu Chalout tadi juga ikut dihancurkan oleh Phanex. Nah, atas kejadian itu seluruh kru penguji tidak selamat, dan sejak saat itu juga Phanex menghilang tanpa jejak, mengitari angkasa yang super luasnya, entah dia pergi kemana. Nah, jiwa Rita yang menghilang karena peristiwa itu juga menyatu bersama Phanex, yang membuat pikiran Rita dan Phanex seolah-olah bercampur gitu. Nah, kejadian menyeramkan itu dikenal sebagai Escalade Incident yang ditutup rapat-rapat oleh Federasi, yang kemudian di tahun UC 0097, setahun lebih setelah peristiwa itu terjadi, Federasi memulai pemburuan Phanex yang dikenal dengan misi Phanex Hunting. Nah, di sini Federasi menggandeng perusahaan Luiko dalam menjalankan misinya tersebut. Nah, buat admin Phanex ini termasuk Gundam yang bisa dibilang magis atau Gundam hantu ya, karena nih Gundam nggak
agak berawak gitu. Nih Gundam terbang muter-muter terus aja di luar angkasa tanpa adanya kejelasan dan nggak pernah kehabisan bahan bakar karena efek dari kemampuan Psycho Frame-nya yang menyatu dengan pilotnya yaitu Rita dalam bentuk roh. Intinya nih Gundam bisa dibilang magis ya karena kemampuan dari Psycho Frame itu sendiri yang bercampur dengan kemampuan New Type dari rohnya Rita yang udah tewas. Oh ya, kalau bahas soal bentuk dari Fennec sendiri memang bener-bener gambarin namanya banget ya. Nama Fennec sendiri diambil dari salah satu nama iblis yang termuat dalam Ars Goetia, yaitu Marquis Fennec, yang digambarkan dalam bentuk wujud burung phoenix gitu atau burung keabadian. Makanya nih Gundam kayak Gundam yang punya spirit atau rohnya sendiri, bukan mesin lagi yang jalanin nih Gundam. Bagian tanduknya serta warna emas yang nyelimutin seluruh armor dari Fennec ini gambarin banget kalau nih Gundam juga ngacu ke burung phoenix itu sendiri. Warna emas dari Fennec ini ingatin admin sama warna dari Yakushiki ya, sama-sama emas gitu. Tapi admin nggak tahu apakah warna emas yang terdapat dalam Fennec ini kebal terhadap serangan beam atau enggak. Mau nggak tahan pun kayaknya nih Gundam udah kuat-kuat aja ya. Oh ya, yang nambah nih Gundam kelihatan banget nyerupain burung phoenix-nya ialah adanya dua buah bentuk perisai armor DI yang dipasangkan di bagian belakang yang diibaratkan kayak sayap atau ekor dari burung phoenix itu sendiri. Nah, kedua armor DI ini berarti banget buat Fennec karena digunakan sebagai alat pelindung, pendorong sekaligus penyerang yang dilengkapi dengan generator eye field di mana dapat menahan serangan beam atau sinar. Seperti halnya perisai yang terdapat dalam Unicorn Gundam. Nah, Fennec ini sendiri juga dilengkapi beberapa persenjataan seperti halnya Unicorn Gundam. Contohnya aja kayak beam Magnum dan persenjataan lainnya. Meskipun ya mau nggak pakai persenjataan tambahan ini, nih Gundam kemampuannya udah nggak ngotak gitu. Di filmnya sendiri yaitu Mobile Suit Gundam Naratif, nih Gundam juga udah nggak diperlihatkan tanpa persenjataan apa-apa ya. Malah justru bisa ngebasin semacam efek Psycho Frame gitu. Nah, secara keseluruhan buat admin, nih Gundam adalah suatu karya menyimpang dari hukum Gundam yang sebenarnya. Yang mana cerita Gundam biasa digambarkan dengan pertempuran teknologi yang nyata dan real harus dirusak dengan teori-teori New Type dengan kemampuan yang nggak masuk akal di otak manusia. Ya nggak ada salahnya sebenarnya cerita Gundam terkhusus di UC dibuat demikian. Tapi dengan adanya istilah New Type sampai teknologi Psycho Frame, pertempuran Gundam seolah-olah udah nggak nyata lagi, yang ngehilangin esensi awal dan tujuan asli kenapa Gundam itu tercipta sebagai animasi mecha yang benar-benar sesuai realita. Nah, tapi di luar dari itu semua dan di luar dari seberapa magisnya Fennec Gundam ini, harus admin akui Fennec Gundam sendiri memberikan kita sudut lain dari cerita Gundam. Bahwa pemikiran manusia itu sebenarnya nggak ada batasnya. Banyak hal-hal yang nggak pernah manusia tahu. Nah, kalau bahas soal bentuk Fennec ini gimana ya? Sulit juga jelasin ya. Jujur pertama kali ngelihat Fennec ini, admin kira Fennec ini buatan fan art gitu. Karena bentuknya ini buat admin kalau dilihat ya abstrak banget. Kayak seluruh elemen alay dan berlebihan itu dicampurin dalam model Gundam satu ini. Terlalu banyak ornamen-ornamen berlebihan, apalagi ditambah juga warnanya yang emas yang semakin nambah kesan nih Gundam berlebihan banget. Makanya nih Gundam lebih admin anggap semacam Gundam fashion yang cukup kita nikmati aja bentuknya. Bentuknya ini elegan, tapi ya terlalu elegan banget. Beda banget sama Mobile Suit saudaranya seperti halnya Gundam Unicorn, Gundam Banshee yang bentuknya sederhana tapi tetap elegan. Ya pas gitulah pokoknya. Nah, Fennec ini kayak berasa maksa aja gitu. Mungkin Fennec ini memang mau ditekenin bukan untuk dinikmati secara animasinya, tapi lebih ke visual dari produk Gunpla-nya. Makanya kalau admin nggak salah, Fennec ini cukup digembor-gemborin pas rilis Gunpla-nya. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih tanggapan kalian soal Gundam Fennec 1 ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini. Karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!